Punten, maaf. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan semua. Assalamualaikum. Ternyata di belakangnya itu banyak banget tuh pasukannya ini. Kita disambut nih. Itu. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi kita disuruh masuk sini. Berarti ini pusatnya ini nih. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Punten. Hei, coba lihat. Itu. Tuh. Lihat ya. Astagfirullah. Ini ular beneran ini. Tunggu dulu. Ya ampun. Itu. Ya ampun. Tunggu dulu. Ini beneran gak sih? Ya ampun. Oh. Tunggu dulu. Saya nervous nih. Kita pastikan aja itu patung apa orang. Assalamualaikum. Punten. Maaf Nyai. Ya ampun. Maaf. Berani nggak kita? Itu loh. Coba ya. Ini tertangkap kamera beneran nih. Asli. Pokoknya di film-film gitu. Saya nggak yakin deh. Saya nggak begitu yakin tadi dulu. Kayak mimpi saya. Maaf Nyai Punten. Bolehkah saya mendekat ke sana? Kira-kira berani nggak? Berani nggak? Katanya banyak pengawalnya ini loh. Maksudnya. Dan juga nervous sayanya. Tuh, sudah bau ke apa nih? Kayak bau melati, kayak bau ini. Maaf, Nyai. Gini, kita siapkan mentalnya, ya. Mau nggak mau, kita harus berani masuk mendekati dia, ya. Jangan sampai lengah. Yono juga hati-hati saya mental ya, jangan sampai kesurupan. Mamat, jangan sampai kesurupan. Sabar, tenangkan mentalnya. Yuk. Hah? Tuh kan? Hah? Yuk sana yuk. Punten. Nyai. Tadi kemana perginya di kamera? Kemana ya, John? Mana dia? Mana sih? Aduh. Assalamualaikum. Nyai. Tuh kan? Hilang. Tadi di sini kan? Berarti kita hilang jejak nih. Nggak apa-apa ya. Mungkin nanti akan ditemukan juga kok. Tapi di sini keadaannya gini bisa nih. Punten.
Assalamualaikum. Maaf bila kami mengganggu. Punten. Aduh. Ini gak ada jalan lain nih. Ya makanya itu. Apakah itu tuh? Hah? Ini. Itu. Itu bawah itu. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Tar dulu. Ya ampun. Gimana? Entar dulu. So, lihat dulu. Ya ampun. Ih, coba sini. Kepalanya ke sini tuh. Tuh. Kelihatan enggak? Itu. Udah ke sana aja yuk. Astagfirullahaladzim. Aduh. Cepat hati-hati. Nanti kalau misalnya udah deket, kira-kira berani nangkap nggak? Tadi dulu. Aduh. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Bukan hilang. Nih. Airnya masih budak nih. Keruh, mau hujan berarti lewat sini tadi nih. Yuk. Aduh. Assalamualaikum. Gak ada. Hilang. Punten. Hah? Aduh. Jangan. Kita jangan agresif. Tar dulu. Punten. Oh, kita jangan gegabah. Tar dulu. Pelan-pelan dulu. Ih. Astagfirullahaladzim. Jangan nanti dililit nanti. Tuh. Berarti ke atas tuh. Astagfirullahaladzim. Tar dulu. Tuh. Tar dulu. Kita perhatikan dulu aja nanti dulu. Ya ampun. Tuh naik ke atas sana tuh. Naik ke atas sana. Ini dalam lagi. Ampun, ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tuh. Masih kelihatan ekornya nih, masih kelihatan. Ini. Hah? Ya makanya itu. Astagfirullahaladzim. Gini, kita bukan mengejar tapi pengen tahu aja tadi ular beneran atau bukan, takutnya itu siluman. Iya, bisa jadi. Tuh, ke sana. Hati-hati lu, tadi di sebelah sini tadi ularnya. Punten. Baik, kita harus sampai ke pusatnya ini. Katanya sampai jebol ke lautan. Apakah jebolnya di dalam laut apa di luar laut? Nggak tahu nih, tembusnya katanya di tembus lautan. Yuk, ini ular bukan? Ini. Bukan. Kirain ular nih. Kayak ular, ya kan? Nih, mungkin ular yang batu apa nih? Nih. Tuh lagi tuh. Nah, wah ternyata banyak nih. Banyak tuh kayak ular yang batu tuh. Tuh, sampai ke sana tuh. Itu. Astaga. Punten, maaf. Mohon maaf bila kedatangan mengganggu panjenengan semua. Assalamualaikum. Dia jawab nggak? Nggak balas. Baik. Mungkin di sana nggak ada sinyal atau nggak dengar suara kita, atau mungkin kita beda bahasanya atau beda dimensinya. Kita pelan-pelan saja dekati aja. Yuk, kira-kira berani nggak? Tapi itu, itu putrinya kok ular? Itu. Kita kayak baru sadar kayak nih. Ternyata di belakangnya itu banyak banget tuh pasukannya ini. Kita disambut nih. Sebentar dulu.
kita kira-kiranya berani nggak ke sana nih? Kita dulu. Kita dulu. Kira-kira berani nggak? Assalamualaikum. Punten, maaf. Nih, kita betul-betul sudah disambut. Mudah-mudahan saatnya kita untuk bisa berkomunikasi dengan mereka ini. Dan mudah-mudahan kita dibukakan pintunya. Mungkin di sinilah ada gerbangnya di situ tuh. Gerbang gaib di sini, dan sementara mereka mungkin penjaganya atau mungkin sengaja menyambut kita. Yuk. Assalamualaikum. Maaf. Punten. Maaf Nyai. Enggak dulu nih. Saya harus ini dulu nih. Assalamualaikum. Punten. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Nggih. Gini. Ini belum begitu terhubung. Mari kita lebih tenang lagi, tenangkan batinnya, tenangkan jiwanya supaya betul-betul nyambung dengan batinnya, karena batin kita masih belum begitu bening mungkin. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nyambung nih. Iya Nyai. Mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan semua. Perkenalkan, nama saya Tarto. Bolehkah kami masuk ke istananya panjenengan? Katanya kita mau dikawal. Kita mau dikawal katanya. Dikawal gimana Nyai? Nggih. Baik. Nggih. Baik. Mari kita kira-kira mau masuk nggak? Mau dikawal. Katanya mau dikawal. Sentranya mana? Katanya mau dikawal. Gimana nih? Assalamualaikum. Gini, kita diizinkan masuk tadi. Kalau nggak salah bahasanya itu silakan masuk. Nanti ada yang ngawal gitu maksudnya. Yang ngawal mana? Assalamualaikum. Punten. Maaf, di mana ini? Tapi nih. Ya makanya. Semakin dalam nih, semakin ini nih. Tapi di mana pusatnya nih katanya? Assalamualaikum. Ini nih, kayak orang sudah tua renta nih. Orang sudah tua renta bungkuk nih. Ya kan? Serem banget. Udah yuk. Katanya ada yang ngawal kita nih ya. Kerasa enggak? Katanya ada yang ngawal kita nih, kanan kiri kita nih. Udah kelihatan. Coba di kamera ada enggak? Ya makanya tuh. Mungkin ada yang ngawal kita di sini nih. Yuk. Assalamualaikum. Tenang aja, kita berani. Saya rasa di ruangan aneh nih. Baunya kayak kabutnya tebal banget nih. Kabut. Tuh, lebih luas lagi kan? Tapi ini sama-sama.
Tuh, perhatikan. Oh, ini orang bukan tuh. Tuh. Itu. Bentar dulu. Ya ampun. Itu. Assalamualaikum. Maaf, punten. Mbah. Bentar dulu. Dia manusia bukan? Apakah dia pertapa ataukah? Sepertinya dia sedang menyambut itu. Tuh kan? Kayak persidangan kita. Udah yuk. Oke, Mbak. Kita disuruh masuk. Nggih, Mbah, nggih. Nggih, punten. Nggih, boleh nggih, Mbah, nggih. Nggih, masuk nggih. Assalamualaikum. Boleh, boleh, yuk. Iya, iya. Nggih. Nggih, Mbah. Yuk. Udah sini aja. Kita disuruh masuk. Yuk. Hah? Itu. Astagfirullahaladzim. Ini yang tadi kita disuruh masuk sini. Berarti ini pusatnya ini nih. Mungkin ini singgasananya atau ranjangnya ini, kamarnya nih. Di kamarnya. Kamarnya belum gitu. Tadi dulu. Itu. Berani nggak? Udah tenang aja yuk. Assalamualaikum. Maaf Nyai. Kami mohon maaf bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Shh, semuanya tenang. Tenang dulu. Assalamualaikum. Baik. Baik Nyai, kami mohon maaf bila tadi mengganggu kami yang tidak sopan, mohon maaf. Jaga jarak. Iya. 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 Baik, baik. Kita harus tenang katanya. Nggak usah takut, tadi bilang seperti itu. Nggak usah takut, tenang. Suaranya lembut sekali. Tapi mentalnya disiapkan ya, Yono dan juga Mamat ini. Jangan sampai ini nih, tadi dulu. Baik. Nyai, sebelumnya kami mohon maaf. Jadi perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap dan maksud kedatangan kami ke sini hanya untuk bertelusur. Yang kedua, berpikir jalan. Kami mohon maaf sekali bila kedatangan kami membuat tidak nyaman panjenengan. Iya. Sudah tahu. Iya. Iya Nyai, maaf. Ini siapa? Apakah kau kayak maksudnya lihat di film-film? Apakah bener ini Nyai Blorong atau bukan? Maaf. Nggih, maaf. Kami hanya ini maaf ya. Kita nggak boleh menyebutnya Nyai Blorong katanya. Terserah mau menyebutnya siapa. Ya baik. Mohon maaf nih. Kalau boleh tahu ini ya, katanya jenengan bisa mendatangkan kekayaan. Apakah benar? Iya. Baik. Bukan saya hanya pengen tahu saja. Bukan maksud saya untuk minta kekayaan, bukan. Tapi kami hanya pengen ini saja, pengen tahu saja. Iya. Baik. Katanya batin kita harus duduk dulu, tenang dulu. Jangan keruh, tenang dulu. Baik. Nggih. Nggih. Ya terus? Nggih.
Nggih. Berarti ceritanya panjang seperti itu. Nggih. Baik. Eh, Berarti yang selama ini saya dengar itu bukan maksudnya jenengan yang memberikan rezeki, itu bukan. Tapi katanya seperti ini, kayak cerita-cerita orang, cerita di film-film, di YouTube, katanya itu minta tumbal gitu maksudnya. Kalau minta kekayaan. Heeh. Oh, baik, baik. Ya, ini teman-teman. Ternyata beliau tidak bisa memberikan kekayaan, tetapi karena usaha sendiri yang bisa membuat kita kaya. Tapi ini adalah sebuah makna perumpamaan. Kata beliau tadi, usaha sendiri tidak harus dengan kerja keras ya, tapi dengan prasangka kita, perasaan kita ya, sehingga tersambung dengan rezeki, tersambung dengan kemudahan rezeki. Tetapi yang mempersulit itu katanya kita sendiri. Sebenarnya semuanya sudah dijatah oleh Tuhan ya. Tinggal kita mau menerimanya bagaimana. Gitu kata beliau tadi. Nah, ini menjadi kajian buat kita. Mari kita tanya lagi. Ya maaf Nyai, apakah ada cara mudah untuk kita mendapatkan rezeki yang halal, maksudnya yang dari Tuhan itu seperti apa? Nggih. Nggih. Baik. Saya mulai paham nih teman-teman ya. Jadi yang pertama ini kan sesuai dengan apa yang dialami tadi, di pusatnya sungai ini kan di pusat sungai ini, udah mentok nih, nggak ada kalian lagi ya. Berarti ini sebuah simbol peribahasa bahwa kita harus kembali ke pusat diri. Pusatnya diri, kembali ke kesadaran yang murni dulu pertama, supaya kembali ke kesadaran Tuhan. Dan yang kedua, tadi ketika kita ada hambatan yang sulit itu adalah pola pikir kita yang sudah terkontaminasi oleh program-program orang, supaya kita betul-betul berdamai dengan rasa itu. Kata beliau tadi, akui dulu, akui bahwa selama ini kita menanam rasa rezeki itu susah. Akui dulu ya. Ternyata benar, saya selama ini mengakui rezekinya susah, hutangnya banyak gitu ya. Mengakui dulu kata beliau tadi. Ini kuncinya ya. Nah, terus setelah itu kalau sudah mengakui, berdamai dengan rasa itu, lalu lepaskan. Lepaskan rasa itu, pelan-pelan lepaskan. Jadi jangan dipegang terus. Kalau sudah lepas, diganti dengan program baru, yaitu rezeki ternyata mudah. Saya bisa menerima rezeki dari berbagai sumber, entah dari mana itu ya. Jadi kita membuka diri, mengizinkan kita rezeki datang dari mana saja. Dari Tuhan yang akan memberikan rezeki dari mana saja, baik dari sumber yang terduga ataupun yang tidak terduga. Yuk izinkan. Nah, ini luar biasa ilmunya ini teman-teman ya. Apakah ilmu ini bisa diterapkan untuk semua orang gitu maksudnya Nyai, maaf? Iya. Nggih. Baik. Berarti selama ini yang katanya bertemu jenengan itu katanya diberi kekayaan, uang sekarung, emas 1 kotak, itu apakah benar itu Nyai? Maaf. Oh, baik, baik. Iya. Nih, ternyata semua cerita-cerita yang katanya orang memberikan uang ya, katanya uang apa tuh, emas 1 kotak dan harta 1 karung, apa uang itu misalnya ya, itu hanya sebuah makna simbolis. Kita bisa memiliki itu, lebih dari itu ketika kita prasangkanya sesuai ya, sesuai dengan anggapan kita. Ketika kita beranggapan dan kita memantaskan diri untuk menerima itu. Selama ini yang ada dalam pikiran bawah sadar kita apa?
Yang ada dalam pikiran bawah sadar kita justru malah yang susahnya. Maka yang terjadi adalah susahnya yang kita dijabah. Itu kata beliau tadi. Berarti tetap usaha sendiri. Baik. Nggih. Iya. Baik. Iya. Nyai, kami juga mohon maaf, minta doanya juga buat semuanya ya, supaya mereka paham, teman-teman kita juga di penonton sana ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Padang, ada yang dari Lampung, mana tadi tuh Sulawesi, ada yang dari Aceh, ada juga yang dari Pulau Lombok, Pulau Bali, dan seluruh tanah Jawa di ini. Mudah-mudahan mereka diberikan pengertian yang betul-betul paham, sehingga sadar betul rezekinya mudah, berlimpah ruah, usahanya semakin lancar gitu Nyai. Nggih. Nggih. Nih. Ini ya teman-teman. Kita didoakan juga nanti ya untuk kesuksesan semuanya teman-teman. Jadi semuanya berdoa, bukan jin, bukan setan, tapi semua makhluknya Allah. Mari kita berbenah diri untuk mengiyakan bahwa kita pantas untuk menerima keberlimpahan hidup ya. Jadi usahanya lancar, dagangannya laris, semuanya makmur jibar-jibur ketika selaras ya. Jadi jangan diri solo terus kata beliau tadi ya. Baik. Iya Nyai. Nggih. Kita disuruh masuk. Disuruh masuk saya. Tapi aduh, gak enak saya Tadi dulu. Apakah saya bisa masuk? Nyai kemana? Suruh ambil itu. Kata suruh ngambil ini. Tadi dulu, lewat mana jalannya nih? Lewat sini bisa nggak? Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, itu kan susah banget. Ya Nyai, ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Sebelah mana? Oh, ini nyala-nyala nih. Maaf nih. Di sini kelihatan nggak? Ya ampun. Tadi dulu. Nih. Luar biasa ini. Lihat nih. Nih. Ini sebuah erang-erang petunjuk dari beliau tadi ini. Wujudnya kendi. Kendi ini mungkin sebuah peribahasa, yaitu untuk kita untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri dari segala hawa nafsu dan berlebih-lebihan ketika kita apalah. Yang penting kita bisa mengendalikan diri. Insya Allah akan terwujud apa yang menjadi cita-cita kita. Ini adalah makna simbolis, bukan jimat, tapi untuk pengeling-eling. Tadi dulu nih ada isinya enggak? Nih. Ada isinya. Ada isinya. Luar biasa ini. Iya tuh. Nih. Keren sekali. Udah tutup lagi aja ya. Oke. Jadi ini untuk makna pengeling-eling buat kita, yaitu untuk bisa mengendalikan diri. Luar biasa. Masuk ke sini. Udah yuk. Cara masuknya nih. Oke. Yuk, betul aja yuk, nanti sana yuk. Yuk. Aduh. Apa ini, Jak? Merah-merah ini, Jak. Makanya ini. Nah, itu dulu aja. Takut jatuh. Aduh, kayaknya mau digendong ini. Ya, gitu maksudnya. Tadi dulu. Ya. Alhamdulillah. Dah turun. Ini ya teman-teman ya. Tadi dulu. Lihat dulu dari segala sisinya. Ini ada